Kemudian ada gubernur yang protes, katanya mereka berbisnis tidak menggunakan fasilitas kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara. Itu pun Umar bin Khattab nggak mau. Karena kata Umar, kalau Anda berbisnis, berarti Anda separuh pikirannya itu untuk mikirkan bisnis, bukan untuk masyarakat. Padahal mereka dipercaya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Bayangkan, orang berbisnis yang nggak ada kaitannya dengan kekuasaannya saja nggak suka dia. Apalagi kalau ada kaitan dengan kekuasaan. Nah, kita tidak tahu ya apakah ini ada kaitan dengan kekuasaan atau tidak. Tapi tentu no freelance. Orang susah cari modal ya. Sementara anak-anak presiden bisa dapat suntikan sampai puluhan miliar. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Usai kemarin Kaisang yang disentil bisnisnya serta sahamnya yang mencapai 100 miliar rupiah, kini giliran bisnis Esdogar Gibran kena sentil dapat suntikan dana 71 miliar rupiah. Usai sang adik yakni Kaisang Pangarep, kini giliran Gibran Rakabuming yang usaha bisnisnya disentil terkait dengan suntikan dana bernilai fantastis. Seperti diketahui, belum lama ini keduanya memang dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Nah, tetapi sebelumnya publik terkesan hanya cukup banyak menyoroti persoalan saham Kaisang terkait dengan frozen food. Kini gantian putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang disentil dan menarik atensi publik sehubungan dengan bisnisnya. Gibran Rakabuming Raka sendiri diketahui memiliki pekerjaan sampingan, yaitu berbisnis atau buka usaha Esdogar. Menanggapi hal itu, pakar information teknologi atau IT, Sami Nota Slimboy, juga tak mau ketinggalan menyoroti bisnis Gibran. Praktisi IT, Samami Nota Slimboy, lantas buka suara melalui akun Twitternya yang menilai bisnis yang tengah digeluti Gibran masih terbilang sangat baru. Oleh karena itu, Sam juga heran dengan bisnis Gibran yang baru itu, tetapi sudah mendapatkan suntikan dana sampai 71 miliar rupiah. Bisnis ginian yang terhitung baru dapat suntikan dana 71 M. Begitu ujarnya dilansir dari redaksi di Twitter pada Sabtu 15 Januari kemarin. Lebih jauh, ia juga menyinggung kejanggalan dalam suntikan dana dengan nominal fantastis tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya males masalahin aja. Jadi kalau ada yang gerak laporin KPK, yang nggak ujuk-ujuk juga. Kebanyakan orang ya males repot. Dilansir dari redaksi Galamedia, bisnis startup gula yang didirikan oleh Gibran disebut mendapatkan suntikan modal senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 71 miliar rupiah. Suntikan dana itu berasal dari firma modal Ventura Alpha JWC Venture, di mana Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan juga kota kecil. Bisnis yang dijalani oleh Gibran Rakabuming Raka dicurigai akibat mendapatkan dana suntikan 71 miliar rupiah. Seperti diketahui, Gibran Rakabuming memiliki bisnis, salah satunya yaitu usaha Esdogar. Dana suntikan 71 miliar rupiah itu langsung menjadi sorotan pakar IT Sami Nota Slimboy. Dikutip dari redaksi Suara.com, hal tersebut diungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Sam juga menilai usaha yang dijalankan oleh Gibran masih terbilang sangat baru, dan ia juga mencurigai bisnis Gibran lantaran sudah mendapatkan kucuran dana mencapai 71 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia juga merasa janggal dengan nominal suntikan dana tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya malas masalahin aja. Menurut Sami, apabila ada yang melaporkan KPK itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba saja. Seperti diketahui, Gibran mendapatkan suntikan modal senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 71 miliar rupiah. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang
Iya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Kita jualan martabak. Anak Jokowi beli saham hampir 100 miliar rupiah. Rizal Ramli pun menyindirnya, duit dari mana? Padahal cuma jualan pisang doang. Pembelian saham perusahaan frozen food PT Pancamitra Multi Perdana (TBK) oleh putra bungsu Presiden Jokowi senilai 92 miliar rupiah disoroti Begawan Ekonomi Rizal Ramli. Rizal Ramli mengatakan akhir-akhir ini kondisi rezim syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dijelaskan mantan kepala Bulog ini bahwa kondisi saat ini lebih kacau dari masa Orde Baru. Ia juga menyebutkan kondisi dulu sangat tidak disukai oleh rakyat karena KKN yang dipraktikkan Soeharto kepada anaknya Tommy. Sedangkan saat ini, seorang anak presiden bisa memiliki uang hampir 100 miliar rupiah untuk membeli investasi saham. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana itu? Kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Sindir Rizal Ramli dikutip dari RMOL.id 14 Desember. Rizal juga menyinggung bahwa kondisi semacam itu adalah bentuk keserakahan yang tanpa batas. RR juga menyayangkan saat ini rakyat mengalami kesulitan, justru malah ada kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan. Padahal, kata pria yang kerap disapa RR ini, sudah ada 130.000 orang yang telah meregang nyawa akibat pandemi COVID-19. Apalagi ada dana senilai 1.035 triliun rupiah yang kemudian digunakan untuk menanggulangi pandemi. Ternyata besarnya dana itu tidak berdampak banyak bagi masyarakat. Jadi justru rakyat lagi sulit pada ngambil kesempatan dalam kesempitan. Memang, banyak masyarakat yang bertanya-tanya seberapa banyak uang yang dimiliki Kaisang dari bisnisnya itu. Banyak yang memuji Kaisang karena berhasil menjadi pebisnis sukses di usia muda tanpa minta proyek ke ayahnya. Tapi di sisi lain, ada juga kritik yang dilayangkan kepada Kaisang tersebut atas keputusannya membeli saham yang mencapai 100 miliar rupiah. Dengan saham yang dibeli sebanyak itu, Kaisang sudah memiliki total 8% dari saham perusahaan PT Pancamitra Multi Perdana, PMMP, yang merupakan perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Gurita bisnis Kaisang memang membuat banyak orang kagum, dan bisnis menjadi contoh bagi anak muda. Hebatnya lagi, Kaisang juga berkolaborasi dengan berbagai pebisnis untuk membuka bisnis kolaborasi baru. Salah satunya ada usaha F&B Mangkokku yang merupakan kerjasama Kaisang dengan Chef Arnold. Rizal Ramli memberikan kritik pedas dengan menceritakan kisah KKN pejabat negara di masa Orde Baru. RR mengatakan di masa Orde Baru, anak-anak Soeharto paling banyak melakukan berbagai KKN. Ketika sekarang, Rizal Ramli dibuat keheranan dengan Kaisang yang memiliki uang dan kekayaan yang begitu fantastis. Hal ini sampai-sampai membuat Kaisang bisa berinvestasi miliaran rupiah di perusahaan yang memproduksi makanan frozen food. Rizal Ramli merasa keheranan sehingga ia bertanya, dari mana Kaisang bisa mendapatkan uang sebanyak itu, apalagi Kaisang hanya berjualan pisang saja. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, kata Rizal Ramli dalam kanal YouTube Refli Harun. Rizal Ramli juga mengatakan bisa-bisa negara ini kembali ke masa Orde Baru, penuh dengan KKN dan keserakahan, di mana dengan backingan pejabat, seseorang bisa melakukan apapun.